A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, ibu, karena ibu-ibu semua sudah cakep, jadi saya nggak usah pantun, ya. Saya lebih senang kalau kita sama-sama takbir. Allahu Akbar, Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran ini untuk Majelis Insani Sekolah An-Nisa Izada yang berkolaborasi dengan Sister Aula Family dan Majelis Taklim Nurul Ilmi MLBJ. Ya. Sahabat-sahabat villa yang lain, ibu-ibu tinggal di mana ini? Sekitar sini. Oh, ada yang paling jauh di mana? Paling jauh di mana? Dari MC sudah? Dari mana? Purwakarta. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih bisa hadir. Tentunya founder Sekolah An-Nisa Izada Ibu Hajar Rosvia Rashid, Masya Allah. Beliau masih sehat walafiat, segar bugar, mendampingi kita semua ya untuk sama-sama taklim hari ini ya. Baik, hari ini Insya Allah kami akan membahas sebuah judul yang dipilih oleh panitia, sebuah judul yang sekarang sedang banyak diminati atau orang bilang sedang trending, mengelola pikiran dan perasaan positif. Bu, ibu, sayang, kalau kita bilang pikiran, kira-kira tangannya di mana taruhnya? Kalau kita bilang perasaan, taruh di mana tangannya? Baik. Ya, boleh slide-nya ya, mudah-mudahan terlihat slide-nya. Izin pakai slide karena mau bicara pikiran dan perasaan ya. Tadi teman-teman sudah pegang otaknya dan sudah pegang kolbunya ya. Iya, baik. Slide-nya mana ya? Mas Awe? Kok kecil sekali kelihatannya? Boleh yang besar aja, nggak usah ada muka saya di slide ini. Ya. Soalnya kalau kekecilan nanti teman-teman yang di belakang nggak kelihatan ya. Betul ya? Iya. Baik. Pikiran dan perasaan. Tadi kita sudah pegang kepala kita. Sekali lagi pegang dulu. Masya Allah. Ada otaknya? Takut lupa. Karena banyak orang lupa punya otak. Anak sekolah aja baru ingat punya otak kalau mau ujian. Bukan kepala, ya Allah. Kalau kita ibu-ibu baru ingat punya otak kapan, Bu? Betul, pas tanggung bulan baru, ya Allah. Ya Allah, baik ya. Apa yang Allah ciptakan di otak kita ini sangat luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada sel otak. Apa, Bu? Sel otak. Kayak apa sih sel otak itu, Bu Isa? Ya. Kayak gini. Cuman ini bentuk animasinya, mudah-mudahan kelihatannya. Ya. Jumlahnya banyak sekali, ada 100 miliar. Allahu Akbar. Ya. 100 miliar. Memang kayak apa sih kerjanya sel otak ini? Kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Jadi kalau ada 100 miliar, berapa komputer di otak kita? Kalau satu sel otak atau yang namanya neuron, ya, kayak satu komputer, dan neuron di otak kita atau sel otaknya kita nih di kepala kita masing-masing ada 100 miliar. Berapa komputer kalau gitu? 100. Allah. Kata para ahli, 100 miliar komputer yang ada di otak kita sampai umur 100 tahun pun belum semuanya terpakai.
Ibu-ibu mau seumur 100 tahun? Nggak mau? Jadi maunya pasnya berapa umurnya? 70 ya? Sebentar lagi dong. Bayangkan umur 100 tahun pun 100 miliar komputer belum juga dipakai semua. Ya, saya punya satu komputer saja, ya itu nggak habis-habis dipakai untuk menyimpan informasi, data, ya dan macam-macam di dalam komputer atau laptop ini. Apalagi 100 miliar, masya Allah. Ya. Bagaimana sih kerjanya? Kerjanya ini ternyata kabel-kabelnya akan tersambung-sambung dengan sel otak lain. Ya, sahabat-sahabatku sayang, boleh angkat tangan kanannya. Ya, boleh sentuh bahu teman yang sebelah kanan. Nah, kayak gitulah kerja otak. Tersambung. Ya. Ayo, lagi. Angkat tangan kanan, sentuh bahu teman. Baik. Angkat tangan kiri, sentuh bahu teman sebelahnya lagi. Itu berarti 2 kali sambungan. Ya. Padahal otak kita, satu sel otaknya bisa 20.000 sambungan. Allahu Akbar. Bahkan sambungannya bisa tidak teratur, nggak hanya di kanan kiri, bisa dari depan sambungannya ke tengah, tengah ke belakang sana, begitu. Ya. Nah, jadi bentuk sambungannya nanti seperti ini. Allah, itu di otak Bu. Dan ini bagaimana? Apa yang terjadi di sini? Di sini peristiwa yang Allah ciptakan luar biasa. Ada peristiwa kimia, ada peristiwa fisika. Kesimpulannya, di otak kita itu ada listriknya. Ya, ini slow motion. Aslinya lebih cepat lagi. 1 detik 2 juta sambungan. Itu terjadi peristiwa listrik. Teman-teman terasa panas nggak otaknya? Pernah terasa panas? Pernah terasa agak koslet otaknya? Biasanya koslet otak menghadapi suami atau menghadapi anak? Dua-duanya. Dua-duanya. Mana lebih cepat kosletnya, menghadapi suami atau menghadapi anak? Siapa yang cepat kosletnya kalau menghadapi mertua? Wah, bahaya kalau menghadapi mertua nih. Harus diluruskan listriknya ya. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidup, apa yang dikecap di lidah, apa yang diucapkan, dan apa yang dikerjakan nanti masuk ke dalam otak dalam bentuk sambungan-sambungan tadi. Ya, Insya Allah ya Allah. Saya kalau ngomong otak, walaupun hampir setiap hari bicara otak itu merinding ya Allah. Kayak gini. Saya misalnya datang ke masjid ini, kemudian saya mulai melihat ya bentuk masjid, maka di otak saya tersambung memori tentang masjid ini. Ya. Kemudian nanti kalau jumpa teman-teman, ya salaman, sebut nama, itu tersambung. Bahkan bisa berkali-kali. Kalau kita berjumpa orang yang sama berkali-kali. Nah itu. Karena otak ini sambungannya memang harus diulang-ulang. Ya. Itulah makanya dalam belajar kita perlu mengulang-ulang. Dalam beribadah kita perlu ulang-ulang. Dapat nasihat perlu berulang-ulang. Ya. Makanya Bunda, ya, kalau menasehati anak, sudah tenang saja, terus saja nasihati. Ya usah ribut dengan berapa kali Bunda sudah bilang, Gak mengerti juga. Muka udah jelek.
karena memang otak perlu diulang supaya apa? Supaya tambah paham. Kalau baru 1 sampai 5 kali disampaikan, itu baru tahu. Baru tahu. Kadang orang yang baru tahu, cuman tahu doang, belum bisa dikerjakan. Ya. Nah, sudah tahu, diulang-ulang supaya paham. Paham juga, masih separuh-separuh. Kadang dikerjakan, kadang tidak dikerjakan. Maka perlu diulang-ulang supaya sampai sadar. Kalau sadar, ya, itu biasanya 80-90% kita bisa kerjakan. 10%-nya masih juga ya lalai, masih juga bisa kena fujur. Jalan kefasikan yang memang Allah berikan di benak manusia ini. Ya, gitu. Supaya apa? Ada fujur di otak manusia agar kita terus berikhtiar untuk bisa ya mengerjakan hal-hal apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya, itu juga kerja otak begitu. Janji untuk memberi nasihat pada anak-anak untuk sampaikan saja lagi tanpa harus ya dipertanyakan yang sebelum-sebelumnya. Setuju? Oh, jadi apa kamu kalau begini terus? Kata anak-anak, ibuku saja nggak tahu aku mau jadi apa, apalagi aku. Masya Allah, begitulah kerja otak ya.